Kan manusia itu diberikan jalan petunjuk. Artinya kita suruh berpikir, mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk kan gitu. Nah, misal kalau saya buka di dalam kitab Anda, Amsal 13 nomor 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Amsal 3 juga nomor 4, seingatku di situ ada juga kan, maka engkau akan mendapat kasih karunia dan bantuan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang ajaran para nabi itu mengajarkan kita bagaimana berpikir. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kita terima, lalu kita berpikir. Jangan sampai apa yang kita pahami berlawanan gitu loh, secara akal sehat. Pada dasarnya, makanya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen, mohon maaf sekali, mohon maaf ya, ketika mereka punya konsep keimanan, ajaran yang teman-teman Kristen yakini, rata-rata penjelasannya, oh nggak bisa pakai logika akal sehat, harus pakai iman, imani saja. Ketika mereka memaksakan bahwa, loh di kami kan konsepnya Tuhan menjadi manusia, manusia itulah Tuhan kami, tapi bukan manusia. Pokoknya selalu begitu. Oh, nggak bisa dijelaskan. Nah, itu. Jadi inilah doktrin yang dibuat oleh teman-teman Kristen. Ini mohon maaf selama kami berdiskusi. Padahal kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan yang tertulis, mengajak kita untuk berpikir. Begitu, Bang Erik. Ya, setuju. Jadi karena saya mikir, saya jadi goyang nih Pak Ustadz. Iya, contoh kan begini, kami kan sering ngobrol juga dengan para mu'alaf diskusi. Jadi menjadi seorang beriman itu akal sehatnya wajib dipakai. Apalagi tentang materi ketauhidan ya, artinya tentang bagaimana prinsip dasar keimanan, tentang memahami keesaan Tuhan. Itu kamu ketika mendengarkan, menyimak, bukan tentang hanya imani, tapi gunakan akal sehatmu, cerna. Apa yang dijelaskan oleh Tuhan tentang ketuhanan, diuraikan melalui pendekatan logika, masuk melalui pendekatan dalil yang tertulis di dalam kitab suci alias Al-Quran juga masuk. Artinya firman Tuhan yang diimani dalam Islam, yaitu Al-Quran, itu selaras sejalan dengan akal sehat. Contoh ketika kami sampaikan ngobrol dengan mereka, wajibu pihak kita, wajibu bil akli, dan seterusnya pihak kita ala al-wujud, wajib mengimani Tuhan itu ada, berbeda dengan makhluknya kan gitu. Keberadaan Tuhan itu tidak diawali dengan tidak ada, Tuhan itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk, sampai-sampai dijelaskan oleh ulama kami, bahkan disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an, disampaikan apa? Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Nah, akal kita bisa menerima. Bukan berarti kita ini menjangkau Tuhan lalu menggambar Tuhan, bukan begitu. Karena apa? Karena sesuatu yang terjangkau oleh akal kita, oleh indera kita itu pasti makhluk. Maka kalau ada, mohon maaf, kami sampaikan, teman-teman Kristen mau memoles Yesus sehebat apapun, menyebut kata Yesus, dia bermukjizat, bangkit dari kubur, menghidupkan yang mati, apapun. Buat kami, karena kami sudah paham secara akal sehat, mahmata sawarta bibalika wallahu bikhilafi dalik. Sesuatu yang tergambar di benakmu, contoh Yesus, oh pasti itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena itu tergambar, lihat, apalagi dia hidup, apalagi dia makan sebagaimana kita makan, apalagi dia tumbuh sebagaimana kita tumbuh, dia tumbuh gigi sebagaimana kita tumbuh gigi. Oh, itu menunjukkan makhluk. Tapi dengan melihat dia sebagai ciptaan Tuhan, kita paham ada yang maha kuasa yang bisa menciptakan dia. Yang maha kuasa yang tidak terlihat, yang tidak tergambar oleh kepala, bisa menciptakan manusia yang hebat yaitu Yesus. Bukan Yesusnya yang Tuhan. Ini dalam ranah diskusi ketika kami bahas dengan teman-teman Kristen begitu, Bang. Jadi pantas aja di gereja itu umat Kristen itu disebut domba mungkin Pak Ustadz ya, karena nggak berpikir gitu. Kalau pengistilahan itu sebenarnya tergantung kemana arahnya, kemana dibawanya kan gitu ya.
Artinya maksudnya adalah ketika dia itu sesuatu domba itu identik dengan dia nurut, manut kan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat domba itu merujuk kepada Bani Israel kan gitu. Ada penggembalanya nanti, itu beda cerita. Nah, gini maksudnya, ini mohon maaf nih. Sesuatu kalimat-kalimat yang di situ adalah maksudnya pengistilahan yang merujuk kepada ketundukan kepada gembalanya, jangan dijadikan posisinya seperti malah beneran gitu. Jangan malah jadi kayak domba beneran, nggak bisa diajak mikir, maksud saya gitu. Jangan gitu. Maksudnya kan dia itu tentang ketaatan, tunduk, patuh kan gitu dari kalangan Bani Israel bagi mereka yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan kan gitu. Nah, jadi jangan dijadikan kamu berpikirnya, oh dasar kamu itu malah jadi kayak nggak bisa berpikir. Nah, nggak kayak gitu. Lagi-lagi kembali, memang kalau di dalam pemahaman Kristen kan, karena kalau gini Bang ya, kami kan belajar juga, kami baca juga referensi. Dan ketika kami membaca menjelaskan referensi tentang kekristenan, maka tentu yang valid, yang diakui oleh Kristen itu sendiri atau sumbernya dari Kristen. Contoh kan membahas tentang ini yang umum aja kita bahas ya. Contoh ajaran Tritunggal. Ini kan sering dibahas dan menjadi pondasi imannya orang-orang Kristen kan gitu. Nah, sekarang kita telusuri. Pernahkah para nabi terdahulu mengajarkan Tuhan itu Tritunggal? Dari yang disebut kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maliaki, ternyata tidak ada. Pernahkah dari zaman dahulu di dalam kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki bahwa Tuhan itu manusia atau berubah menjadi manusia? Ternyata tidak ada. Lalu sekarang merujuk kepada ajaran Yesus. Sebelum ke yang lain, tadi kan Perjanjian Lama, ajaran Yesus. Yesus ketika dia mengajar, murid-muridnya ternyata dari bangsa Yahudi. Dia berinteraksi juga dengan orang-orang Yudaisme. Yang di hadapan mereka adalah pemegang kitab nabi-nabi terdahulu, yang disebut sebagai kitab Torah kan gitu, dan juga Nevi'im, kitab para nabi. Ketika dia mengajar dan berdakwah, dia bersoal jawab, berinteraksi tentang ketuhanan, sama Tuhannya Esa. Bukan dia mengajarkan sebagai Tuhan. Artinya ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran Yesus itu kita temukan masih sama. Nah, lalu nanti ada ajaran lagi berikutnya, ya kan? Ada ajaran yang dibuat oleh misal yang diimani oleh Kristen sebagai Rasul Paulus kan gitu. Tapi ini kita temukan hal-hal yang unik di sini. Dan itu nanti ditemukan multitafsir. Pemahaman-pemahamannya kan gitu. Bahkan dalam penerjemahannya pun bisa berubah pemanaannya. Misal ketika disebut sebagai Tuhan diartikan sebagai Tuhan kan gitu. Nah, itu pengajaran Paulus. Kalau begitu saya baca, berkaitan dengan aturan-aturan Tuhan juga ada yang berbeda. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajar tidak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, itu selesai. Dan itu tidak mengajarkan Tritunggal. Begitu kita telusuri lagi, ternyata Tritunggal baru lahir di abad kedua. Seorang mantan penyembah berhala, Tertullianus, kan gitu. Nah, itu diajarkan, dirumuskan di abad kedua, terjadi berkali-kali konsili sampai abad keempat, bagaimana terjadi awalnya juga Bunda Maria dimasukkan ke dalam salah satu dari Tritunggal, dicopot lagi, dan itu Roh Kudus pun baru masuk di abad keempat dan lain sebagainya. Itu kan konsep buatan manusia. Bahkan sampai ada kalimat, seingatku pernah aku baca, jadi Tritunggal itu sebuah konsep yang tidak bisa dijelaskan. Kalau sampai dijelaskan dengan detail bisa dipahami, bukan lagi Tritunggal. Nah, ini nggak masuk jadinya. Artinya konsepnya dibuat, tapi jangan gunakan akal sehat. Kan gitu. Karena kalau sampai detail bisa dijelaskan secara akal sehat, bukan lagi Tritunggal. Coba aja sekarang, jangankan kami dengan Muslim ya, dengan kami. Dari penjelasan teman-teman Kristen, konsep Tritunggal pun sudah berbeda-beda. Ada juga nanti Triteos, wah banyak lagi lah dan sebagainya. Jadi begitu Bang, makanya dalam sebuah pendekatan kajian ilmiah yang kita baca, Tritunggal itu bukan Alkitabiah, hanya dibuat oleh bapak-bapak gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi dikemas ulang, dia dimasukkan sebagai Tuhan, kan gitu. Itu dipoles lagi, padahal Yesus tidak mengajar demikian. Makanya Tritunggal, cobalah kau kalau tidak percaya, tanya di gereja bagaimana konsep Tritunggal, tanya dengan cara detail, maksudnya gimana, Bapak bukan anak,
anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, mereka semuanya bukan-bukanan, tapi mereka satu. Kayak mana coba ini? Ini tidak akan masuk. Apalagi tanya kritis, kalau tanya kritis, udah imani saja. Biasanya gitu yang kami dengar. Menakan terima edang. Oh, ini enakan tari-tarian. Jadi yang benar gimana tuh Pak Ustadz? Berpikir Kalau kita dan mau bahas yang berpikir. benar, terlalu semangat saya, silakan. Berpikir dulu dan lalu berakal, lalu beriman, atau beriman dulu Berakal dulu atuh, ai maneh kumaha cara mikirnya gimana kalau kamu punya akal atuh gimana sih kamu mah? nanya orang kan. Oh, atuh kudu boga akal heula saya teh kakarang bisa mikir. Ya, Tanya deh. secara prinsip dasarnya wajib berakal sehat untuk menjadi orang beriman. Karena iman itu kan kita percaya adanya Tuhan, percaya adanya ciptaan Tuhan, percaya adanya utusan Tuhan, dan seterusnya, yang maha gaib dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak berakal sehat, tidak mungkin bisa beriman. Kan gitu logikanya. Tapi kalau kita sudah berakal sehat, maka kita beriman. Nah, konsep beriman dulu di dalam Islam kami, didikan ya memang kami jelaskan. Misal dididik kami dari kecil, walaupun kami belum balik, belum berpikir dewasa, tapi kami sudah ditekankan, diimani, sebagaimana di Kristen juga diajarkan. Itu konsep pendidikan dasar, pengawalan. Tapi pada dasarnya adalah bahwa untuk menjadi orang yang beriman, orang itu berakal sehat. Karena orang berakal sehat itulah yang ada aturan di dalamnya. Jangankan kita tentang iman, orang gila aja nggak bisa kena jerat hukum karena dia nggak waras, kan gitu secara logikanya ya, kita dalam undang-undang negara. Nah, seperti itu. Makanya tadi saya sempat singgung salah satu ayat Al-Quran, itu pada dasarnya kalau kita merujuk, saya ke poin pemaknaannya ya, yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 213. Manusia itu kan pada awalnya itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai dia memberi peringatan, membawa kabar gembira. Lalu, para nabi ini juga membawa kitab, membawa firman dari Tuhan yang menjelaskan kepada manusia untuk menentukan hukum-hukum setelah terjadi perselisihan. Karena manusia kan mulai banyak berkembang biak kan gitu. Maka di situ manusia berkembang biak itu banyak. Nah, Tuhan mengutus para nabi agar manusia ini tidak sampai salah jalan gitu. Itu sebenarnya begitu. Makanya Al-Quran menjelaskan, tidaklah aku mengutus seorang Rasul pun kepada engkau sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada utusan itu tentang apa? Tuhan itu Esa. Jadi seluruh para nabi itu mengajarkan kepada umatnya, sekian banyak umat, bahwa Tuhan itu Esa. Maka kalau ada ajaran Tuhan itu tidak Esa, lebih dari satu dan sebagainya, itu jelas bukan ajaran para nabi. Lalu kami uji, kami kaji, ajaran Nabi Musa, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Salomo, Tuhan Esa. Ajaran Nabi Daud, Tuhan Esa. Ajaran para nabi, mana lagi? Semua para nabi, Yesaya, Tuhan itu Esa. Yeremia, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, kalau ada mengajarkan Tuhan itu tiga, tapi satu. Kami perlu selidiki, pertanyakan, ini dari mana sumber? Begitu, Bang. Dibuka mute-nya, Rik. Weh, jangan berfirman dalam hati, dibuka mute-nya. Wah, Jangan-jangan kebaca jaringannya ini. terguncang si Erik, terguncang. Erik. Asyhadu, Erik. Asyhadu, Erik. Rik, ayo mana kalah mewek sate. Woi, jangan pingsan dulu. Masih jauh, Rik. Atau gini deh ya, sambil saya buka ya sejarah Tritunggal. Sebentar. Sejarah Trinitas kan, itu kan ada dibahas oleh kekristenan.
Tapi orangnya masih ini enggak sih? Atau jangan-jangan butuh napas buatan, Rik? Saya panggil si Rasmi kalau butuh napas buatan. Nah, gitu aku. Halo Bang Erik, masih ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan sambil baca data? Baca data apa tuh, Bang? Enggak, kamu kan mengusung konsep Tritunggal ya? Kurang yakin juga saya, Bang. Iya, tapi maksudnya kamu itu dari Protestan atau Katolik dan intinya Tritunggal kan? Karismatik, Bang. Iya, karismatik. Tritunggal lah ya doktrin imannya ya. Iya. Ini kita baca yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini juga penulis penerjemahnya juga di sini ada. Ini memang dia itu dari Kristen juga. Ini sumbernya dari sini. Ini kita buka sejarahnya ya. Ini kejujuran data yang dilepas dari doktrin. Ini tentang data ya, tentang fakta sejarahnya. Yang tadi saya sebutkan. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik yaitu trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua Masehi. Jadi Tertullian ini seorang yang menerangkan tentang Trinitas. Dia itu siapa? Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf di salah satu bapak gereja. Dari Bapak Gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak Bapa adalah sama kekal. Ini rumusan awal pencetus Tritunggal. Nih, banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim adalah di mana ajaran ini dalam Alkitab, dalam Bible? Sepanjang sejarah, para pakar mengaku bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Tapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7 sebagai jawaban gitu kan. Namun, memang ada salah satu kekuatan doktrin Trinitas itulah mengutip di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Namun kita buka berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut, nih bunyinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Perhatikan apa yang tertulis dalam sejarah. Ini nanti sejarahnya gitu. Nah itu, jadi sebuah kata-kata yang ditambahkan dulu kalau nggak Johannine koma kalau nggak salah itu kan ya. Awalnya catatan pinggir, lalu dijadikan dimasukkan ayat sisipan. Nah tapi ini terbantahkan, nggak bisa ayat sisipan dijadikan sebuah dalil kan gitu. Tapi faktanya memang disisipkan gitu. Ahli teolog itu ada perdebatan di sini kan tetap penambahan ini. Nanti ini panjang lagi. Cuman ini poinnya saya rasa Anda juga dapat. Jadi konsep sejarah ini memang begitulah adanya. Ini kalau kita baca lebih jauh lagi panjang di sini. Cuman kan kita tidak mungkin langsung semua baca. Ya. Tidak mungkin langsung semua baca. Bagaimana proses terjadi sampai penganiayaan, perbedaan pendapat sehingga mereka yang tidak setuju itu dibasmi atau diusirkan gitu nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik. Dari ilmu Yunani ya, agan Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat para pakar filsafat Yunani. Mana tadi? Para pakar filsafat mendapat pengaruh besar dari Plato yang hidupnya itu sebelum Masehi di abad keempat sebelum Masehi.
yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya semua agama kuno memiliki 3 Tuhan, dan kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak diperhalus ketika masuk ke dalam doktrin kekristenan, menunjukkan bahwa Tuhan Bapa di atas dari segala mitos Tuhan bangsa Yunani. Definisilah banyak panjang. Nah, kayak gitu sejarahnya. Ini sejarahnya siapa juga yang mengatakan, bahkan dikatakan di sini agama-agama yang diadopsi bagaimana ribuan tahun sebelum Kristen mengusung konsep Tritunggal itu ada di beberapa wilayah bumi. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dan kuasa menghasilkan bumi kita ini bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar pengembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi setiap agama dunia sejak dahulu. Ada di Babilonia, Babylon ada, di India ada. India ini nanti kan berkaitan dengan siapa di situ? Brahma, Wisnu, dan Siva. Ada juga Yunani. Yunani itu nanti siapa di situ? Dewa-dewanya banyak juga disebutkan. Ada juga di Mesir, ada juga di tempat-tempat lain banyak. Ada dewa-dewa banyak lah, panjang. Kurang lebih begitu. Ya itu sejarahnya, Bang, yang menjadi dasar iman teman-teman Kristen. Bisa minta alamat webnya yang tadi, Bang? Dibuka aja, itu di agapekasih.org sejarah Trinitas, buka aja lah di situ. Ini yang nulis orang Advent. Ini membahas tentang sejarah yang ya begitulah faktanya. Bukan tentang membahas doktrin ya, ini membahas tentang fakta sejarah. Nanti biasanya itu kan paham Advent loh, ini bukan membahas doktrin, ini membahas sejarahnya. Dan fakta sejarah memang demikian. Pertama kali dicetuskan di abad kedua, Tertullianus, itu semua fakta. Karena sejarahnya ini kan tidak mengenal agama, ya faktanya begitu maksudnya. Tidak mengenal doktrin maksudnya. Ya, Panjang dibuka kalau aja dibaca itu. semua tadi itu, cuman kan saya ambil poin-poinnya aja. Kalau di dalam Islam masalah misalkan dosa atau tidak dosa itu ada penebusan dosa atau ditanggung sendiri, Pak Ustaz? Kalau menggunakan istilah penebusan di Islam itu sangat sederhana. Contoh, Anda sekarang berdosa, tebus dosamu dengan syahadat. Ketika kamu bersyahadat, Allah ampuni dosamu yang telah lalu, kan gitu. Nah, kami sekarang sudah menjadi seorang mukmin. Ada dosa, berdosa, tebus dosamu dengan istighfar, dengan taubat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Kalau pinjam istilah kalimat tebusan, kan gitu. Artinya maksudnya begini, ajaran para nabi, Nabi Muhammad SAW, Yesus, Nabi Yeskiel, Nabi Musa, mengajarkan tentang dosa itu mau diselesaikan itu mohon ampun kepada Tuhan. Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ketika kamu berdosa, dosamu seluas samudra, jangan kau putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Innallahu wal ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi mengajarkan kalau kita banyak bergelimang dosa, selesaikan dengan mohon ampun kepada Tuhan. Kan gitu. Tapi kalau kita ada salah dosa dengan sesama manusia, menimbulkan sakit hati dan sebagainya, selesaikan dulu dengan sesama manusia. Maka Tuhan juga akan mengampuni, kan gitu. Maka dijaga hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Konsep ajarannya sebenarnya begitu para nabi. Coba, masuk akal nggak Bisa, dosa bisa. kalian ditebus oleh Yesus? Itu saya ragu, Bang. Kirim kata Kenapa ragu? Kirim kata. Kalah serius ya mantap. Kalau gimana ya? Apa yang gimana?
Udah tanya lagi tentang Islam lah, jangan tentang Kristen, tentang Islam aja lu tanya tentang Islam. Saya kalau udah nanya itu di depan pendeta udah kayak dicuci otak aja, manut aja. Lah berarti bener dong tadi, imani saja. Tapi eranya digital sih memang imani rata-rata. Jadi kalau kita di depan pendeta tuh bang udah berasa Kayak dihipnotis ya, Rik. kayak dihipnotis gitu. Mau nanya nggak bisa ngebantah, nurut aja. Sok tanya lagi aja, Rik. Tanya sepuasnya di sini tanpa diminta perpuluhan. Perpuluhan mahal bang. Eh, Gini bang, pernah saya cerita ngobrol dengan salah satu karyawan yang Islam ya, karyawan papa kan ada yang Islam. Dia nanya, dia bercerita gini, maaf dulu bang, bentar ya. Ya. Mumpung di luar Eriknya, jadi bisa tanya-tanya. Kalau di rumah kan kayak kemarin keganggu sama bapaknya. Ayo teman-teman di tab-tab layar posting ulang, share-share dan love orange-nya digas ya. Love orange-nya Kopi digas tiis, dan follow-follow. Hanut kedua. Siap. Dan follow-follow akun narasumber yang di atas ya teman-teman ya. Yuk. Mudah-mudahan aja tercerahkan Bang Erik. Soalnya udah hampir seminggu ini Bang Erik. Duh, lila. Ya sambil nunggu Kang, aku pakai headset gini aja tapi suaranya jelas ya. Jelas, bagus. Suara Oke. Ustaz Ali. Oke. Suara bom-bom jelek. Kan ada ya, kan contoh. Kalau di dalam Islam kan tadi jelas perintah bertaubat itu jelas begitu banyak ayat. Di dalam kitab teman-teman Kristen juga kan ada tertulis begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, untuk dihapuskan dosa atau diampuni dosa itu diperintahkan bertobat. Kan sebenarnya gitu. Maka kalau ada perintah tobat, lalu apa yang dimaksud dengan penebusan dosa? Ini kan sebuah doktrin yang diada-adakan. Apalagi sering kita bahas. Penebusan dosa dengan cara mengorbankan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah sendiri tidak mau untuk dikorbankan. Dia sangat ketakutan. Bahkan dia katakan orang yang punya rencana untuk membunuh orang tersebut itu dirasuki oleh iblis. Mengikuti keinginan iblis. Itu jelas. Makanya ini sesuatu yang dipaksakan melawan akal sehat. Makanya tadi kalau ditanyakan apakah di Islam diajak suruh berpikir menggunakan akal sehat, justru itulah didikan di dalam Islam. Diperintahkan untuk menggunakan akal sehatnya agar berpikir. Karena syariat yang diterapkan di dalam Islam itu menjaga akal diantaranya. Maqasidus syariah itu diantaranya begitu. Akal sehat itu harus terjaga dan terpelihara. Gimana Bang Erik, udah ready? Mr. M, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sehat Bang? Mungkin beliau berpikir, tapi insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Pokoknya anak didik saya ini insya Allah pokoknya. Saya tuh kadang-kadang bingung juga teman-teman Kristen ya. Ini kan kalau membahas tentang sejarah doktrin imannya yang Trinitas ini, biasanya kalau kita kupas, kita bahas, mereka itu pada nggak terima. Mereka sering kepanasan. Ini kalau pas lagi diskusi ya dalam perdebatan. Tapi itu fakta sejarahnya begitu. Pertama, fakta sejarah memang ada pencetusnya. Kedua, memang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Bukan. Apalagi ajaran para nabi. Makanya tidak berlaku ajaran Trinitas di tengah bangsa Yahudi, Bani Israel. Logika sederhana sekali. Yesus mengajar. Seandainya Yesus mengajarkan Trinitas, itu bangsa Yahudi itu udah Trinitas semua. Kan enggak, kan gitu. Aduh, kadang-kadang. Ya, kita doakan aja Bang Erik tercerahkan dan kembali ke fitrah ya Ustadz Alif ya. Bang Erik ini Ya udah Allah. beberapa Amin. hari ini mau belajar. Allahumma
Oh syo buru asadu asadu syo. Kemarin itu beliau itu orang mana kemarin? Buka mute-nya, Bang Erik. Bang Erik dari Yo. daerah mana Bang Erik? Kalau boleh tahu Bang. Kalau ting Makanya kalau sama saya dia ngomong bahasa Sunda, tinggalnya Jawa Barat, pendatang dia. Oh syo buru syo. kalau papa asli orang Ambon, kalau mama asli Medan. Oh, pantesan ada Mika Ambon di Medan itu sejarahnya ya? Beda. Apa? Ada oleh-oleh khas Medan tapi namanya Mika Ambon. Kurang tahu juga. Oh, nggak Udah nyambung lama. ya? Udah lama tau. Jadi, Nek, ada yang mau saya tanya juga, Bang. Kan saya Silakan aja kalau masih ada yang mau disampaikan. Di sini banyak guru kami juga. Kalau kami nanti tidak sanggup jawab, nanti saya berguru lagi sama guru saya. saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu anak buah di sini kan. Dia ngomong begini, Bang. Kamu percaya nggak ada rambut dibelah 7 katanya. Jembatan Siratal Mustaqim. Iya, jembatan Sirotol itu katanya kan. Ya kan kalau di keluarga kami nggak ada yang percaya kan, nggak tahu kan. Dia nggak tahu, dia bilang. Nah, dia menjelaskan gini Bang, jembatan itu bukan cuma di alam alam akhirat ya, bukan cuma di alam akhirat, katanya. Di dunia ini pun ada, katanya. Terus dia bilang, gimana caranya? Memang ada kan. Jadi dia menjelaskan gini, hati-hati katanya kalau di dalam hidup katanya kan. Kita itu ibarat berjalan di atas rambut dibelah 7 katanya. Karena ya kan dia tahu saya lagi ragu, bimbang gitu kan, dia ya tentukan pilihan lah intinya kan gitu. Manusia tuh dikasih pilihan. Itu terserah akunya mau milih kemana katanya kan. Ya, menurut abang gimana tuh Bang? Kalau rambut dibelah 7 aja tidak diterima dan tidak percaya, apalagi mengimani Tuhan mati. Itu makin gak masuk akal kan. Ini secara pendekatan logikanya. Oke, itu pertama. Kedua, dalam penjelasan Rasulullah tentang hadis, pertama, sudut pandang keadaan di alam yang lain jangan menggunakan sudut pandang kita sekarang di bumi ini, karena berbeda. Itu kan menggambarkan ada sebuah sirot seperti rambut yang dibelah 7 kan gitu. Artinya kan sebuah keadaan di mana yang cukup mengerikan keadaan-keadaan tersebut manusia. Tapi ingat, konteks alam akhirat itu yang berlaku bukan tentang misal gini, kita sakit minum obat sembuh, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana bekal yang kita bawa ke sana. Karena di dalam Islam dijelaskan perintahnya fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Nah, jadi yang namanya sirat jembatan itu nanti melewatinya pun kan tergantung amal perbuatan kita, keadaan kita, dan rahmat dari Allah. Karena nanti ada yang melewati itu, ada yang secepat kilat.
Walaupun ketika dia di bumi ini ahli bisa terbang, bisa melintasi apapun yang terkecil yang dia latihan, tapi amal perbuatannya buruk, ya maka nanti dia akan mengalami kesulitan. Jadi barometernya tentang amal perbuatan kita. Itu yang perlu dipahami. Ada yang melintasi jembatan itu secepat kilat. Ada. Ada yang melewati jembatan itu kecepatannya misal ya satu seperti kilat atau kecepatan kuda atau kecepatan lebih rendah lagi atau berjalan atau ada yang tergopoh-gopoh atau ada yang jungkir balik mempertahankan untuk berjalan. Lagi-lagi konteksnya tentang bagaimana amal perbuatan kita. Ada yang tersungkur terjatuh kan gitu. Jadi barometernya bukan kita akan melewati seperti itu nanti kita latihan nggak mungkin bisa dilewati, bukan. Karena barometernya itu adalah bekal kita di bumi ini seperti apa, itulah yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Gitu. Jadi barometernya di situ, Bang. Siap. Kalau mau jadi Islam tuh apa mesti disunat dulu apa nggak usah? eh Kalau kita bahas runutnya, sudah disunat itu bagus, belum disunat dia bersyahadat, ya dia nanti harus disunat. Karena di dalam Islam itu kan sangat memelihara tentang kesucian dan kebersihan. Satu, tentang syariat. Kedua, ternyata manfaat dari syariat tersebut. Bisalah kita bedakan bagaimana orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Karena ketika dia bersunat, kenapa di dalam Islam disyariatkan, ditekankan? Kalau tidak bersunat, itu kan bahwa kotoran itu masih ada. Tidak bersih ketika dia bersuci, masih ada tetesan yang nyangkut kan gitu di helmnya. Nah itu secara aturan fikih di dalam Islam, ketika orang itu sholat membawa najis yang di luar itu, maka tidak sah hukumnya, maka ibadahnya harus suci. Sebenarnya ini juga berlaku di aturan Yudaisme. Ternyata yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke kota kudus, ke bait suci. Ternyata maksudnya adalah ketika kita mau menyembah Tuhan itu harus dalam keadaan suci. Nah itulah aturan di dalam Islam. Jadi ketika dia nanti menjadi seorang muslim, namanya juga muslim. Artinya dia menyerahkan dirinya pasrah, tunduk, patuh kepada Tuhan dan ketetapannya. Agar dia itu selamat, kan gitu. Nah kalau ada aturan diperintahkan untuk bersunat karena untuk kebersihan dan kesucian, dan juga untuk ibadah, lakukan. Jadi bisa dilakukan habis syahadat nanti bersunat kan gitu. Sunat dulu lebih bagus. Karena ketika kita menyunat secara lahiriah itu membuktikan kita tunduk patuh, kita sudah menyunat secara batiniah, hatinya gitu. Khusus buat Erik disunatnya ya digigit sama si Agatha. Gigitan kudus nanti. Baik tuh usia mana yang digigit ke si Agatha. Baik tuh. Tak peharara yang tuh. Oh, ulah lah rabies. Tanya Derek. Tadi kan saya ini Bang belajar buku tuntunan sholat lengkap tuh ya, baca-baca itu. Nah, waktu saya lagi baca itu kan takut saya kelihatan orang tua kan Bang. Saya taruh di atas sofa. Saya mau ngambil air minum kan, mau minum tadi siang. Pas waktu saya mau ngambil air minum tuh tiba-tiba orang tua mau duduk juga di situ. Tiba ya saya buat mengamankan, saya sembunyikan buku tuntunan tuh kan Bang. Saya sembunyikan udah ya biar nggak mencurigakan dengan cara saya duduki gitu loh. Gak apa-apa Apakah kalau darurat. dosa apa enggak gitu loh. Hukum dosa itu berlakunya bagi orang muslim, Bang. Iya. Bagi orang mukmin.
gitu. Tapi itu kan bagian dari ikhtiar, ad-daruratu kan tubihul mahdurah kan gitu mungkin ya. Allah Maha tahu niat seseorang. Maksudnya gini, yang kalau kita membahas tentang konteks dosa, dosa itu kan aturan yang berlaku ketika dia itu menjadi orang beriman, orang muslim. Seperti contoh yang tadi sempat dibahas juga, dilarang di dalam Islam itu kan makan B2, maka kalau dilanggar itu nanti berdosa. Di dalam Islam itu ada perintah sholat, maka ketika dia tidak sholat berdosa kan gitu. Jadi perintah-perintah syariat aturan yang berlaku di dalam Islam itu bagi orang muslim. Contoh abang ini kan, mohon maaf San, ini kan non muslim. Anda nggak wajib sholat. Karena sholat itu wajib bagi orang muslim kan gitu. Tapi nanti berpikir, wah kalau gitu gue aman dong. Nggak diwajibkan, ngapain jadi muslim? Enggak, maksudnya bukan gitu. Ketika dia dia non muslim, bukan orang Islam, itu sudah punya undang-undangnya sendiri dalam Islam, sudah punya aturannya sendiri. Udah, kamu mah udah kelar urusannya, nggak perlu sholat, nggak wajib kan gitu. Karena kamu tidak Islam, nanti kamu urusannya udah kelar, ponisnya juga udah jelas gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi insya Allah kalau dalam perspektif Islamnya, dalam keadaan darurat itu kan ada sesuatu yang Allah ampuni keadaannya tanpa kita niat maksud untuk menghinakan atau merendahkan dan sebagainya. Apalagi Anda yang lagi belajar. Tapi kalau saran saya mah, saran Akang ya Rik ya, kayak kemarin gitu, jangan Al-Quran fisik dulu, lewat HP aja online Rik, nggak apa-apa itu. Kalau dalam tahap belajar ya Tad, daripada terjadi sesuatu. Ya kan kebetulan tadi dari pasar lewat-lewat ada toko ini, toko kitab gitu. Ya, penasaran lah, saya beli itu. Minta aja ke saya Rik, insya Allah di saya banyak, nanti saya kasih, kirim aja alamatnya. Tapi Atau jangan gini, jangan dulu. ada cara yang unik. Sekarang mumpung Ramadan, ikut war takjil. Pakai gamis, pakai koko, pakai kopi. Ngikutin si Edis tuh. Aku mau ngomong kayak gitu, udah diduluin Akang, ya udahlah lanjut. Ya apalagi ya, banyak pertanyaan sebenarnya ini. Tanyain aja, mumpung sekarang Erik lagi ini kan lagi santai jauh dari rumah, jadi nggak ada jangkauan dari bapaknya. Tanya aja sepuasnya Mbak Erik. Satu pertanyaan saya kasih 3.000. Gimana kalau saya aja yang wakili pertanyaannya sekaligus saya jawab, biar nggak susah. Coba Nggak deh, bisa ya? nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Nggak, silakan. Hanya apa lagi ya? Sepatu nomor sabar Erik. Kenapa mau ngirimin gitu? Enggak, mau saya kirim dasi kupu-kupu besok. Gini Bang Erik, nanyanya Bang Erik, orang Islam itu aneh gitu kan. Orang apa duburnya yang kentut, kenapa mukanya yang dibasuh? Nah tanya itu. Nah ya, kenapa? Nah soal puasa ya. Puasa. Kenapa di Islam tuh diwajibkan puasa, bulan puasa kayak sekarang tuh? Puasa bulan apa? Bulan Ramadan ya? Oh, Kenapa pertanyaan gitu? bagus. Pertanyaan bagus, Tad. Ya, pertama syariat, bahkan salah satu rukun Islam. Ketika ditanyakan mahwal Islam, al-Islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah gitu kan. Ketika sahabat mengucap gitu, atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakat, dan membayar zakat, wa shoma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan salah satu dari rukun Islam. Jadi salah satu dari rukun Islam itu adalah melakukan saum Ramadan. Itu perintahnya ada, rukun Islam. Al-Quran yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat sangat familiar apalagi di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Yang tidak beriman, sorry, tidak hai ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kutiba ditetapkan, jadi ada aturan ketetapan yang berlaku. Puasa di bulan Ramadan, berpuasa. Berarti kan ada aturan tuh berlaku kapan mulai berpuasanya, kapan berakhirnya, kan gitu. Ada ketetapannya, itu aturan dalam Islam. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan ditetapkan aturannya juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya memang sudah ada disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Bukankah nabi-nabi terdahulu juga mereka berpuasa? Iya, kan gitu. Ayyam ma'dudat, itu tadi waktunya juga sudah ditentukan, makanya ketetapannya berlaku. Diperjelas lagi, ada peristiwa apa di bulan Ramadan ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, gitu. Sebagai pembeda. Pamang syahida minkum syahro pal yasumhu. Jadi disuruh berpuasa. Itu perintah sebagai orang muslim, tunduk patuh, ikuti aturan. Pendekatan dalil, pendekatan akal sehatnya itu bagus juga. Ada puasa Senin Kamis seminggu 2 kali, ternyata itu untuk menyehatkan, mengistirahatkan lambung. Ada dalam 1 tahun puasa 1 bulan, itu juga untuk menyehatkan gitu. Lanjut Pak D. Boleh lanjut aku. Boleh, bayar 10.000. Jadi puasa itu selain yang diterangkan Ustadz Alif itu juga merupakan pelatihan diri kita supaya kita itu disiplin. Ya, disiplin melatih diri kita disiplin. Contoh nih, orang yang sedang berpuasa itu masuk kamar mandi, minum air sekenyang-kenyangnya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu, Bang. Yang tahu hanya Allah dan diri kita. Tapi apakah kita mau melakukan hal itu? Wah, masuk kamar mandilah, minum sekenyang-kenyangnya, orang nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa itu kita lakukan? Ayatnya itu tadi, la'alakum tatakun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar di hadapan orang lain, ya nampak soleh, janggut panjang, pakai baju serban. Bukan itu, tapi betul-betul dalam diri kita bahwa kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah, ya semuanya itu kita serahkan kepada Allah, menjalankan ibadah hanya karena Allah, mau ada orang lihat ataupun tidak ada orang lihat. Saat itulah waktu puasa, itulah ujiannya di situ, Bang. Itu satu. Yang kedua, sebagai bentuk apa ya? Training diri kita sendiri supaya kita itu lebih terlatih lagi. Ya, bagaimana merasakan saudara-saudara kita yang kelaparan. Orang yang tidak pernah merasakan kelaparan tidak akan ada simpatik ketika saudara kita itu merasakan kekurangan. Ya, kalau hanya puasa gitu, hanya mengurangi mengganti waktu makan itu mah mudah. Bukan itu sebenarnya puasa, konteks puasa itu. Tapi betul-betul bagaimana menumbuhkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, hari ini kita masih bisa makan enak dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara kita? Bahkan Nabi mengatakan kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak peduli dengan saudaramu. Barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang tetapi dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Hadisnya banyak seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi puasa ini betul-betul melatih diri kita. Mungkin dalam perjalanan setahun kemarin kita mulai lupa, datang lagi, latihan lagi, berjalan lagi setahun, mungkin mulai lupa, di training lagi. Begitu, Bang. Itulah fungsi puasa sebenarnya, begitu. Betul. Kalau bagi saya sih anugerah ya, yang tadinya ngerokok habis 2 bungkus, setelah puasa jadi sebungkus, Rik. Itu hikmah, Rik, hikmah. Oh iya benar, Bang, bagian santan. Saya pernah nanya sama orang Kristen ya, apakah di Kristen itu ada puasa? Ada, tapi puasanya beda dengan orang Islam katanya. Bagaimana Pak puasa di Kristen? Misalnya kita sehari makan 3 kali, kita jadi makan 2 kali. Yang 1 piring itu kita bagikan kepada saudara kita yang lain. Katanya begitu, Bang Gian Santang. Oh, itu mah bukan puasa, tapi ngurangi makan. Ya betul-betul.
Pernah dengar kayak gitu enggak, Bang? Puasa Pasti itu. pernah. Kalau Erik ngikutin ajaran Yesus ya, Erik 40 Enggak, loh, hari saya 40 benar, Bang, malam. Bang. Bagian Santang saya ingin memastikan benar enggak di Kristen seperti itu? Ada pernah dengar enggak? Ada, pernah dengar. Itu dia. Jadi saya nggak bikin-bikin ya. Itu memang betul saya tanyakan itu. Misalnya ngerokok sehari 3 bungkus jadi 2 bungkus, yang sebungkus itu nanti kita sisihkan untuk menyumbang saudara kita. Seperti itu pengertiannya mereka. Itu namanya ngurangi biaya pengeluaran, Pak. Terus satu lagi nih, mungkin agak gimana pertanyaannya, agak aneh ya. Nggak boleh satu lagi, harus tiga lagi. Kenapa nih Bang, saya tuh kadang-kadang kalau udah malam gitu, jam 12 malam atau jam 1 malam gitu, asal di tempat yang sepi, saya tuh kayak mendengar-dengar suara orang azan di masjid gitu loh Bang. Tapi yang dengar Terngiang-ngiang. yang dengar cuma saya aja, orang lain gak ada yang dengar. Hidayah, Rik. Itu apa, coba Ini spiritual. penjelasannya gitu. Ya nggak ada penjelasan, Bang. Saya nggak bisa menjelaskan itu karena itu kan Anda yang ngalamin gitu kan. Kalau memang benar Anda mengalami seperti itu, mungkin itu panggilan supaya Anda bertobat. Ya karena ini tidak dialami setiap orang kan. Bagaimana mau menjelaskan, saya juga nggak pernah mendengarkan seperti itu. Nah, Itu masuk mungkin ke ranah hidayah itu, Pak. ya iya, siapa tahu itu panggilan Anda untuk memasuki Islam, bisa jadi. Karena pernah ada cerita dulu ya, ada cerita seorang perempuan keturunan Belanda, dia sedang pergi ke Kalimantan gitu. Itu di tengah hutan belantara jauh dari kota, dia itu mendengar suara adzan. Di situ dia terketuk, lalu menyuruh anak buahnya itu menelusuri sungai itu. Itu setelah 200 kilo baru ada musola satu kecil di pinggir sungai katanya. Itu menurut cerita mereka. Tidak mungkin suaranya dengar sampai sini. Nah dari itu dia juga dapat hidayah. Siapa tahu Anda seperti itu. Nggak tahu juga kan Bang? Iya. Coba Ustadz Dalip secara mantiknya, Ustadz Dalip. Kalau yang saya alami kan cuma malam hari aja gitu Bang, jam 1 malam. Gini. Asal udah suasana sepi gitu. Ini Iya, masuk iya. ke ranah mantik gitu. Nggak, kita ini ya, coba kemas sebaik mungkin. Tuh maksudnya begini, pertama saya izin dulu, kan ada tuh kalau saya merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Ini tanda-tanda dari Sang Pencipta bahwa barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi ada sebuah tanda-tanda yang Allah berikan. Kalau saya kan begini ya, melihatnya maksudnya gini, selama itu positif dan kita bawa ke positif, ya kita tentu berpikirlah secara positif, kan gitu. Misal kalau Anda bercerita saya ketemu Yesus suruh jadi Muslim, itu malah jadi agak aneh-aneh, atau maksudnya gimana gitu ya. Tapi ketika mendengar kalimat-kalimat seperti itu, ya artinya coba kita peka nih, sebuah tanda-tanda, kan gitu, sebuah tanda-tanda. Karena toh adzan itu memang syariat di dalam Islam, kan gitu. Allah lapangkan, Allah mudahkan untuk dia menerima, kan gitu. Nah, jangan sampai yang bahaya itu adalah ketika Allah berikan berbagai macam tanda-tanda kebesarannya, melapangkan dada kita, tapi kita berada terus di dalam keraguan-raguan, kita berada terus di dalam kebimbangan, tidak mengambil keputusan sampai hidayah itu hilang. Naudzubillah, ini yang bahaya. Kenapa saya bilang katakan bahaya? Karena gini, iblis itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau merujuk di dalam surah Al-A'raf itu kan la'ak udan nasirotokal mustaqim. Jadi dia itu kolapabima agwaitani la'ak udanna sirotokal mustaqim. Kalau saya salah mohon koreksi. Jadi karena dia sudah tersesat, maka dia akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Iblis tuh, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda hidayah datang.
itu sangat kuat, bagus, kita sudah mulai, tapi dia, si iblis itu akan memalingkan setiap orang yang berada di jalan yang lurus. Dia akan membisikkan, dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pokoknya bagaimana orang ini tidak berada ke jalan yang lurus, kan gitu. Nah, jadi kembalikan bahwa tanda-tanda seperti itu bisa juga kita jadikan sebagai tanda-tanda kebaikan. Kami muslim sebagai positif ketika itu arahnya kebaikan, kan gitu. Karena begitulah hidayah mau datang, ciri-cirinya kamu itu kan dilapangkan dadanya, mudah, seperti menemukan sebuah kedamaian dan sebagainya, kan gitu. Nah, tinggal kamu mau ambil atau tidak, kan gitu. Udah nalahum siratal mustaqim. Baik, Masya Allah, Barbar. Gitu, Bang. Kembali lagi. Ya, Mas, soal itu saya tanya ke orang gereja, malah saya dilelepin ke kolam renang, Bang. Dibaptis lagi. Dibaptis loh. Ya iyalah, aneh loh. Ibarat kau ini bilang punya bini, nanya, Mama ini cewek cakep nggak? Boleh. Ya dimarahin lah sama bini. Dilelepin saya ke kolam renang gitu. Aduh. Tetap aja sampai sekarang kok masih kadang ya. Saya mikirnya kan kalau jam 1 malam itu azan apa gitu kan, azan nggak ada yang azan jam 1 malam kan? Ada. Dan itu kan panggilan, kan gitu ya. Enggak, kalau azan di masjid nggak ada jam 1 malam, belum pernah. Ada, beda, Iya. kan beda negara. Ada di negara lain. Maksudnya gini, Kang. Adzan itu kan panggilan, seruan, kan gitu. Seruan. Nah, sekarang seruan itu menuju kemana? Kan gitu ya. Menuju kepada jalan yang lurus, kan gitu. Nah, jadi kita ini diseru, diingatkan berarti. Bahkan ada juga artinya udunun, telinga. Telinga kita ini juga harus peka dengan adzan itu, seruan itu, kan gitu. Tinggal itulah tanda-tanda dari Tuhan, dari Allah. Ya, kembali kepada kita. Kita akan peka terhadap tanda-tanda yang Allah berikan, atau kita akan melihat lalu saja, kan gitu. Itu kembali kepada kita masing-masing. Tanya ke gereja, ya wassalam lah, beda cerita. Enggak, ini Ustadz Alif, Bang Erik, azan itu 24 jam gak putus loh Bang Erik. 24 jam gak putus azan itu. Betul nggak Ustadz Alif? Merujuk Iya. kepada waktu, betul. Kan gitu, karena kan setiap negara waktu berbeda-beda. Jadi adzan itu kan di sana itu mengandung kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah baik, kalimah-kalimah zikir, kan gitu ya. Pemujaan, memuji Allah dan sebagainya. Artinya semua memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kan gitu. Nah, uniknya adalah dengan perbedaan waktu terus berputar, tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah berhenti itu memuji Allah, bertasbih. Ketika ayat Al-Quran mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih. Ternyata memang semua bertasbih itu berputar. Makna lain bertasbih itu kan wa kullun fi falaqi yasbahun, dari kata sabaha juga. Itu berputar ternyata. Perputaran tidak pernah berhenti, semua menyebut nama Sang Pencipta. Masya Allah, itulah dalam Islam. Asyhadu. Erik, jangan nangis dulu, Rik. Tenang, santai, Rik, santai. Tahan napas, Rik. Tahan napas, Rik. Sebenarnya ada kisah juga yang menarik ya, karena sekarang ini kan eranya terbuka, informasi mudah didapat. Lalu sampailah ajaran-ajaran Islam ini didengar di tengah-tengah teman-teman Kristen dalam forum diskusi. Begitu juga ajaran Kristen itu juga didengar di tengah-tengah umat Islam dalam forum seperti ini. Sehingga membuat semuanya itu mengajak berpikir lebih teliti. Dan beberapa juga teman-teman kita yang mu'alaf itu kan penasaran tentang Islam, ingin mempelajari, terketuk hatinya, kok menarik, kok tertarik, dia beli ikro, dia beli bacaan, dia mendengarkan, dia hafalkan. Ternyata begitu mendengarkan, ingin tahu bunyi ayat lantunan Al-Quran, dia dengarkan, kok tertarik untuk ngafalin, ikut. Akhirnya apa? Larutlah. Memang Al-Quran begitu.
memberikan kedamaian ketika mendengarkannya ayat-ayat Allah kan gitu. Jadi banyak kisah ternyata begitu dia mualaf menjadi seorang muslim, kita belajar dengarkan teman-teman, ya alhamdulillah dia yang namanya Al-Fatihah sudah dia dengarkan, ikut belajar karena sering mendengarkan pelajaran-pelajaran mendengarkan dari lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an kok nyaman kan kayak gitu. Mereka sering ikuti dengarkan gitu. Jadi banyaklah yang ingin belajar dulu ada yang langsung memutuskan itu ada, itu semua kembali kepada masing-masing. Namun pada dasarnya jangan sampai, ini poin pentingnya, jangan sampai kematian yang mendahului kita, itu yang bahaya. Sementara kita tidak kondisi dalam beriman, karena Al-Quran sendiri berpesan itu, janganlah kalian mati kecuali kalian itu dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu poinnya cuma di situ. Kalau Erik keburu meninggal belum asyhadu, mati dalam keadaan kafir. Tapi kita mah nggak ngajak Erik untuk masuk Islam ya Rik ya, disclaimer dulu ya Rik. Erik, mau aing ngomong tadi denge sih mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda seperti itu. Erik nangis ya. Mungkin Gus Miftah mau menambahkan sambil nunggu Bang Eriknya. Udah komplit tuh guru-guru. Oh iya, kalau sama Ustaz Alif udah komplit banget. Tapi siapa tahu mau menambahkan seperti kemarin yang saya ajarkan gitu loh. Ya, tinggal pertimbangkan mana yang lebih diterima oleh akal waras dan juga akal sehat. Dan saya yakin setiap manusia itu ingin memilih sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Setidaknya silakan perbandingkan. Manakah yang lebih masuk akal, manakah yang lebih masuk diterima oleh akal waras kita. Dengan pengajaran Bang Erik yang sekarang, dengan keislaman itu sendiri. Ya sebelum melangkah bahwasanya hidayah itu seumpama hidangan yang siap saji di meja makan. Ketika Bang Erik dalam kondisi lapar, apakah perut Bang Erik akan terisi? Apakah lapar Bang Erik itu bisa hilang kalau tidak menjangkau makanan yang sudah siap saji di dalam di meja makan tersebut? Sebenarnya Bang Erik sudah disediakan waktu, ruang, kesempatan untuk menjangkau hidayah tersebut. Tinggal bagaimana Bang Erik untuk menentukan sikap. Apakah mau menjangkau, mengambil hidayah itu, atau justru membiarkan berlalu begitu saja. Maaf ya, tadi dipanggil orang tua dulu bentar. Oh, nggak Ya, balik? Bang Erik. Ya, Bang. Nggak balik ente? Bang Erik, Masih geus boga keluarga Bang Erik. udah bubaran. Alhamdulillah ada teman duda Tadi dipanggil orang tua dulu, maaf dulu ya. Ya, Enggak, Bang. Panggil sekarang udah keluar lagi. Ada pertanyaan lagi nih. Kenapa waktu sholat tuh ada yang namanya apa? Nunjuk jari itu kenapa itu? Di waktu sholat ada tunjuk pas tunjuk jari.
Maksudnya jari telunjuknya itu kan. Ya nunjuk penjelasannya kenapa itu. Itu mah bagian dari simbol aja kan, ketika diucapkan asyhadu alla ilaha illallah kan gitu, satu jari simbol tauhid kan gitu, lagi sholat, bentuk juga kehusuan ketika kita baca. Jadi ketika mengucapkan kalimah bahwa tiada Tuhan selain Allah kan, Tuhan yang esa kan gitu, itu aja sih, nggak perlu kita ini lagi. Menandakan Tuhan itu satu. Kalau si Erik mah telunjuknya 3. Tuhannya 3. Nah, itu yang bahaya begitu, asyhadu alla ilaha illallah yang diangkat tiga jari sekaligus. Jadi yang masalah ajan tiap malam itu ada yang bilang katanya panggilan hati itu, Bang. Bener, Bang? Iya. Tanda-tanda hidayah. Jadi terngiang-ngiang ya, Rik ya? Terngiang sih, tapi tiap malam aja, kadang tuh jam 1 malam, kadang jam 2 malam, asal tempat yang sepi aja. Ini ceritanya hampir sama dengan seorang mu'alaf, dia perempuan, cuma kalau dia perempuan, seorang mu'alaf. Jadi ketika dia lagi hamil besar nih Bang Erik, tiap tengah malam dia suka dengar azan, sama kayak Bang Erik, tiap malam tuh suka dengar azan gitu, terngiang-ngiang gitu. Itu hampir tiap malam Bang Erik. Dan alhamdulillahnya, Masya Allah, dia datang ke satu masjid dan bertanya ke ustadznya, kenapa sih saya suka terngiang-ngiang suara azan gitu, padahal dia suaminya ini salah satu staf dari gereja. Dan dijelaskanlah sama ustadz tersebut. Alhamdulillah di hari itu juga, detik itu juga dia langsung ikrar bersahadat Bang Erik. Masya Allah. Nah, itu nanyanya jangan ke pendeta, ke gereja, ya dibaptis lah. Iya, kalau ke gereja dibaptis lah si Erik. Ayo wes semua untuk ya. Cuma nanya ke pendeta mah tuh di gereja dilalapkan saya tekan ucai sama Abdul ya wae Ya gitu. Berarti yang 7 jari itu simbol gitu ya, yang suka saya lihat di video ini kan, saya suka nyimak tuh, Bang. Jadi gini Bang Erik, Iya. di dalam Islam itu ada perbuatan yang namanya wajib, artinya harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Ada yang namanya sunnah, sunnah itu kalau dilakukan gak apa-apa, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Termasuk juga dalam telunjuk tadi sudah dijelaskan guru kita gitu. Jadi kalaupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ada yang melakukan juga ada. Nah, cuman itu sebagai penegasan bahwasanya, karena makanya ketika menelunjuk itu kan pertama tadi kan bukan 3 ya, bukan 3 jari, tapi 1 jari. Karena ketika yang dibacakan itu adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah, sambil menunjuk bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah ya cuma satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya kenapa di dalam hadis juga disebutkan kana idza qa'ada fit tasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatayhil yusra wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa aqada thalathah wa khumsina wa asyara bis sababah. Itu Bang Erik. Ada jadi penegasan, makanya kan kita sering Bang Erik sering mendengarkan ini kan salam 1 jari, salam tauhid, ya kan? Tauhid itu kan esa, 1 kan Bang Erik ya? Iya enggak Bang Erik? Iya. Iya, 1 itu kan esa gitu. Bahwasanya memang menandakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, simbol tauhid, hanya Allah. Kayak gini Bang Erik, ke alam raya ini, dunia ini ada berapa bumi ini Bang Erik? Bumi 1. Apa bisa diterima oleh akal waras nggak kalau Tuhannya itu lebih dari 1? Ya itu. Nah itu sebagai penegasan, maka kalimatnya di situ illallah,
sambil menegaskan simbol ketauhidan gitu Bang. Ya, ya. Iya. Kata Roma Irama juga, katakan Tuhan itu satu, anu tiga mabuduk. Rokok dulu Rik, santai Rik. Rik masih sahur. Rik masih ke gereja Rik. Udah jarang-jarang. Gereja mana Rik? GBI, Tangerang. Pondok Indah. Oh Pondok Indah, deket atau Jung Wing weh? Kayak orang buka bersama yuk. Di Tiberias. Oh Tiberias ya. Nah, apal sih. Di Beras naon eta? Bekasi Barat ya. Rick, Ya, jadi rencana selanjutnya gimana nih? Masih mau bertahan atau mikir? di hati sih udah stroke bang. Dia tuh udah seret, maksudnya seret untuk ke mana? Ya, nurutin panggilan hati. Dia panggilan hati itu ke agama apa? Yang ajan tadi tuh. Oh Islam maksudnya. Iya. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Apa itu kira-kira? Siapa tahu kita bisa banting bersama-sama. Ini ya yang kita pikirkan, seandainya saya pindah agama, ya orang tua kan halangannya, penghalang di keluarga bang. Oh, pengalaman saya rasa ya, orang yang mualaf itu dia itu lebih dekat sama keluarganya dan lebih berubah, lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu. Kalau saya pribadi pengen deket dengan keluarga, tapi kan orang tua aja yang takutnya nggak nerima gitu bang. Oh, di sinilah tantangannya, gitu loh. Sinilah tantangannya. Kalau nggak diterima, tetap kamu harus dekat gitu loh. Kau harus tetap lebih menyayangi orang tuamu. Nantilah tinggal lakumu sehari-hari gitu ya. Dia akan nanti menilai sendiri. Lu anak saya setelah mualaf kok beda dari yang sebelumnya. Jadi Sembunyi dulu bisa Bang Andi. ya jangan putus asa dulu lah sebelum bertindak kan gitu. Sembunyi dulu bisa. Bergerilya dulu. Gerilya dulu, sembunyi lah. Itu yang dilakukan oleh yang kemarin tuh mualaf tuh si Stefanus, Bang Stefanus ya Ustadz Alif. Dia masih sembunyi sampai detik ini. Orang tuanya belum tahu kalau Stefanus udah mualaf. Ya, Ustadz. Ya, kalau ayahnya kan udah nggak ada. Kalau Stefanus ayahnya nggak ada, kalau saya mama saya nggak ada. Kami di keluarga ini tinggal bertiga lagi bang. Sampai Stefanus pernah dibawain golok loh sama mendiang bapaknya. Karena ketahuan kata Bang Erik tadi, dia bawa judama ya Ustadz Alif ya. Bawa judama dia. Makanya tadi yang aku ceritain. Kalau Erik ini orang mana sih? Ambon bang, turunan Ambon Medan. Oh, masalah. Tapi tinggal di Jakarta. Sekarang di Jawa Barat. Di Harapan Indah dia di Bekasi Barat. Oh waduh, tetangga sama aku. Aku di Pondok Ungu. Sekarang lagi di Sukabumi bang. Oh, Sukabumi. Ya kebetulan saya lagi libur nih di atas nih. Di Mana? Cibadak. bukan Cibadak atau Pasar Macet atau Cibadak atau Ustad. Aku maha. Macet Kalau mah Bang udah. Andi bukan di Sukabumi, di Sukakamu. Bang Andi suka kamu bukan Sukabumi. Ada Abdi di Caladi, terus di Pasar Ramayana. orang Dulu, Mayana. ya, di Handap. Saya mah di Cicurug bang. Cocok. Main nggak tuh ke bumi, Abdi mah?
Cicurug Besok atuh ketemu. besok kayaknya mesti ke ini. Tahu lihat dulu nanti ngikut orang tua, kan kerja sama orang tua bang. Mana gaya apa sih mana mah? Hmm? Kerja apa? Ya kan bisnis keluarga banyak tuh bang. Buka grosiran juga, showroom di Tajur. Oh, Tuh kalau lagi suruh nunggu di grosiran ya di grosiran. Jadi kalau disuruh nunggu ke showroom ya ke showroom. Cicurugnya deket alun-alun, Rik? Ini showroomna atau iya nak tempat usahana deket deket alun-alun tuh. Jauhan lagi. Kan Alun-alun banyak ruko-ruko tuh di seberang alun-alun tuh banyak ruko-ruko. Ruko apa Bes- tuh? Target. Besok aku janjian sama Abah Anom mau buka puasa di ini di Salabintana. Oh, Salah Bintana jauh bang. Ya kan kalau ke Salabintana kita lewat situ kan lewat Bogor tuh Lewat tol. lewat tol. Nah, lewat Cibadak kan, lewat Cibadak, nagrek ke situ. Nagrak. Oh Nagrak. Nagrak terus ke Ciblekok, nyot sih ya Ciblekok sih ya. Ciblekok sih ya. Kurang ajar masih akan ini mah. Tapi si Erik saya mau nanya beneran, memang kamu udah ragu dengan agamamu sendiri? Udah lama bang, dari tahun 2022. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin satu faktor pergaulan mungkin ya bang ya. Ya Oh, iya. mayoritas Islam di sana. Pergaulan karena banyak main sama teman-teman Islam gitu kan. Yang kedua ya Gak masuk akal loh, udah. Udah jarang baca Bible gitu ya? bukan jarang lagi, nggak pernah malah kayaknya. Tapi Udah jarang. percaya Tuhan yang mana? Saya lebih percaya Tuhan Bapa lah bang. Yesus sebagai Kalau orang Islam bilang apa, perantara ya, ya utusan. wasilah ya kalau nggak salah, wasilah. Wasilah. Saya lebih percaya ke situ. Tapi ada nabi terakhir percaya nggak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Ah, percaya. Dia udah muslim Bang Handi, cuma masih ini orang tua. Ya Tinggal- kalau tinggal orang bilang ya, ikhlas. saya mah sudah keyakinan di hati ya sudah Islam bang. Iya, Cuma sudah Islam. apa secara ininya belum, hukumnya. Secara hukumnya Ikrar. katanya. Jadi ikrar Ikrar. aja. Secara ininya belum. ya ikrar aja dulu atau biar di persimpangan. Kristen enggak, Muslim enggak kan? Ya hidup ini kan nggak tahu kapan selesainya kan itu. Selamatkan dulu keimanannya ya, Bang Andi ya, selamatkan. Ya Kalau di hati mah Memutus. sudah mantap bang. Jadi memutus mata rantai kekufuran dan kemusyrikan dulu, Bang. Yang penting itu, yang penting karena kan kita tidak tahu umur itu sampai kapan, dan ini kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah yang tadi. Apakah Bang Erik mau menggenggam daya tersebut atau justru mau mengabaikan? Yang penting selamatkan dulu. ini loh tawa. Kalau orang sudah tahu Islam itu pilihannya, Islam itu menurut dia benar gitu ya, tapi diabaikan, itu namanya sombong sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada sifat sombong dalam diri lu, mudah-mudahan faktor lain sih. Artinya semoga malam ini lu dapat hidayah, tentukan sikap biar tidak di persimpangan. Itu loh Rik. Itu sih saran kami ya, tapi ini nggak maksa loh ya. Itu sih dari saya. Iya Rik, Tinggal- jangan ngegantung Rik. Kalau ngegantung pas giliran Erik meninggal ya, ngegantung ke Kristen enggak, ke Islam enggak, jadi babagig sih Rik. Baik bisa jadi babagig. Bebek naon eta? Bebek di sawah. Kegantung. Babagig sawah. Ya. Kayak orang-orang sawah.
Saya sambut dulu guru kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa ceritanya ada Bang Erik ini? Saya sedikit ingin bertanya kepada Bang Erik. Iya, nanti saya yang jawab. Oh iya benar, ini abangnya Abang Erik ya, Masya Allah. Makanya bang, saya pengacaranya, kenapa? Iya, cuma ingin bertanya kepada Bang Erik, apa beda kita memilih agama Bang Erik dengan kita memilih klub bola? Kira-kira bedanya di mana Bang Erik? Bedanya, kalau klub bola lihat pemainnya. Bukan Kalau ya? agama, kalau saya pribadi gitu, misalkan klub bola ini misalkan apa Madrid dengan Barca, saya lebih memilih Madrid kan gitu. Nah, Karena kalau kita pemainnya. iya Tapi Bang kalau Erik. agama pun begitu. Agama misalkan nih, Ini saya sebagai Kristen, pengacara, saya Islam, bantu menjawab klien saya ya. Kristen Islam misalkan kalau diperhatikan gitu ya, dilihat saya pribadi ya, lihat pemainnya juga. Kalau di Kristen pemainnya saya yang lebih menonjol itu kan Paulus. Jangan nyebrang dulu. Kalau Iya Bang Erik. Dia kan Beda. Kristen, Bang. Oh iya, masih Kristen ya, sorry, waduh, Masya Allah. Sorry, Oh sorry. iya, nggak apa-apa. Seberangin aja ya. kalau Jadi gini menurut- Bang Erik, sedikit Bang Erik ya. Kalau kita beda klub bola, kita hanya beda liga dan tidak ada dampak ataupun efek pada kehidupan. Setuju atau tidak Bang Erik? gimana? Kalau kita beda klub bola, kita hanya berbeda liga dan tidak ada dampak apapun pada kehidupan ini. Setuju nggak? Kalau dampak kehidupannya pasti nggak ada lah dampaknya. Iya. Tapi kalau kita berbeda agama, kira-kira ada nggak yang berdampak pada hidup kita, Bang Erik? Saya pribadi berbeda agama dengan siapa dulu? Secara objektif, Bang Erik. Jadi kan yang Bang Erik harus tahu dulu bahwa agama itu menyuguhkan Tuhan-Tuhan dengan definisi-definisi yang berbeda terhadap Tuhan. Maka kalau kita berbeda agama, maka beda juga tujuan Tuhan yang sedang kita tuju. Setuju atau tidak, Bang Erik? Iya pasti. Nah, sekarang pertanyaan kita, kalau seandainya perbedaan yang terjadi, apakah kita sedang merujuk kepada Tuhan yang sama, ataukah hanya ada satu Tuhan yang maha benar, selebihnya hanya menerka tentang Tuhan? Ya pasti Tuhan yang maha benar lah. Nah, sudah pasti yang kita cari kan Tuhan yang maha benar. Maka kalau ada agama yang menjelaskan Tuhan di luar definisi Tuhan, maka menunjukkan agama tersebut sedang tidak menuju kepada Tuhan. Setuju atau tidak, Bang Erik? Coba ulangi lagi. Kalau ada satu agama menjelaskan tentang Tuhan di luar definisi ketuhanan itu sendiri, maka yang terjadi adalah agama tersebut sedang tidak menjurus ke Tuhan. Artinya, suguhan Tuhan yang berada di dalam agama tersebut nyatanya bukan Tuhan. Setuju atau tidak, Bang Erik? Ya setuju. Maka akan timbul 3 dampak negatif, Bang Erik. Pertama, daripada paham pluralisme. Pertama ya, apabila semua agama benar, kalau kita mati, terserah agama manapun kita, ya kita selamat. Itu satu. Sekarang daripada paham ateisme. Apabila Tuhan tidak ada, siapapun yang beragama, maka akan juga selamat. Hanya mati jadi debu. Itu yang kedua. Sekarang yang paling berdampak, yang paling besar, apabila agama cuma satu yang benar dengan satu konsep ketuhanan yang benar, jikalau